Mari kita satu hati dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur buat pagi hari yang indah ini. Kalau kami boleh menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh mengerti, memahami, merenungkan, bahkan mengaplikasikan firman-Mu yang disampaikan hari ini Tuhan, untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan terus menyertai dalam kehidupan kami. Dan kami mau katakan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema doa-doa yang berbahaya. Ya, bagian kedua. Nah Bapak Ibu, sekali lagi perlu saya sampaikan bahwa doa-doa yang berbahaya maksudnya adalah doa yang mempengaruhi atau memberikan dampak besar bagi kehidupan kita ketika kita menaikkan doa-doa ini di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kita akan membahas bagian keduanya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, di dalam doa kita berinteraksi dengan Tuhan, pencipta alam semesta yang tidak bisa kita kendalikan. Amin. Tuhan yang mengirim Yesus untuk mati menggantikan kita. Tuhan yang bisa dan benar-benar melakukan mujizat. Tuhan yang mengenal kita lebih baik daripada kita mengenal diri kita sendiri. Dan yang sama sekali tidak masalah berurusan dengan kita. Katakan amin. Masih dalam lanjutan khotbah minggu lalu Bapak Ibu Saudaraku, saya akan menunjukkan beberapa doa yang saya sebut sebagai doa-doa yang berbahaya. Ini adalah doa-doa dengan komitmen. Doa-doa dengan penyerahan, pengabdian, dan pertobatan. Doa yang penuh transparansi dan doa untuk musuh-musuh kita. Katakan amin. Doa ini berbahaya karena akan membawa kita ke tempat yang mungkin tidak kita antisipasi. Tetapi kita tidak akan pernah menyesalinya. Katakan amin. Ada 5 hal yang akan kita bahas di dalam doa-doa yang berbahaya ini, di mana minggu lalu kita sudah bahas, ya. Ada 3 hal, yaitu doa penyerahan diri, ya. Bukan kehendakku tetapi kehendakmu. Yang kedua, pengakuan dan pertobatan. Maaf, tolong ampuni aku, ya. Yang ketiga, ini aku, utuslah aku. Nah, sekarang kita akan lanjutkan 2 lagi doa-doa yang berbahaya itu. Doa yang berbahaya yang keempat adalah selidiki hatiku. Selidikilah hatiku. Ya. Doa lain yang mungkin membawa kita ke tempat-tempat yang tidak kita duga adalah doa selidikilah hatiku. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah undangan bagi Tuhan untuk menyelidiki keberadaan terdalam dalam diri kita. Pemikiran kita, motif kita, bahkan rahasia terdalam di hati kita. Hal-hal yang kita tidak ingin orang lain tahu. Ketakutan yang belum kita akui pada diri kita sendiri. Harapan yang terkubur jauh di lubuk hati. Mimpi yang kita pikir yang tidak akan pernah bisa terjadi. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tidak membutuhkan izin kita tentunya. Dia mengetahui semuanya itu, bagaimanapun itu, ya. Dia tahu semuanya. Itulah mengapa Bapak Ibu Saudaraku, Daud menulis di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 2. Saya bacakan ya. Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 2. Ayat 1. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ayat 2, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Kita tidak berdoa untuk memberi izin Tuhan berbicara, melainkan untuk mengakui bahwa kita mendengarkan. Kita harus atau kita perlu mengungkapkan kata-kata tersebut dengan kata-kata agar Tuhan mengenal kita secara mendalam dan otentik. Kita perlu mendengar diri kita sendiri mengatakannya. Kenapa? Karena ini membantu kita siap meresponi ketika Tuhan berbicara. Katakan amin. Karena meskipun Tuhan tidak akan terkejut dengan apa yang Dia temukan di dalam hati kita, Bapak Ibu, ya, saudaraku, kita mungkin yang akan terkejut. Tuhan berbicara melalui Yeremia, ya, seorang nabi yang menghabiskan bertahun-tahun mencoba membuat orang-orang sebangsanya terbuka matanya terhadap dosa yang menghancurkan mereka. Dengan berkata di dalam Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu.
hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ini dengan kata lain, Yeremia mau katakan begini, yang mengejutkan, hati manusia itu pandai menipu diri sendiri. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, kita pikir kita mengenal diri kita sendiri dengan dekat. Tetapi seringkali bahkan kita tidak tahu seberapa banyak kita yang tidak tahu tentang diri kita sendiri. Nah menariknya, Tuhan Yesus menjawab di dalam Yeremia 17 ayat 10a. Dikatakan begini, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Bapak ibu saudaraku, Tuhan melihat melampaui yang eksternal dan langsung ke intinya, yaitu apa? Hati kita. Sekali lagi saya mau katakan, Bapak ibu saudaraku, doa selidikilah hatiku ini bukanlah doa yang mudah. Tetapi saya mau katakan, doa selidikilah hatiku ini adalah doa yang memerdekakan. Katakan amin. Yohanes 8 ayat 32 katakan begini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu menyakitkan dan memicu emosi yang mungkin tidak kita nikmati, Bapak ibu saudaraku. Tetapi membawa kepada kemerdekaan yang jauh lebih berharga. Mari katakan amin. Saya ulangi. Kebenaran itu menyakitkan dan memicu emosi yang mungkin tidak bisa kita nikmati. Tetapi kebenaran membawa kepada kemerdekaan itu jauh lebih berharga. Katakan amin. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, saya mendorong kita semua untuk menyisihkan waktu ketika kita mendoakan ini. Jika kita adalah jenis orang yang suka menuliskan sesuatu, seperti saya suka tulis gitu ya, pastikan kita memiliki buku catatan di samping kita. Ya. Tapi kalau kita lebih suka catatan audio atau sesuatu yang lain, itu bagus, ya. Mungkin bisa ketika kita sisihkan waktu, kita bisa merekam itu, ya. Temukan apa yang berhasil bagi kita. Kemudian dengan kata-kata kita sendiri mintalah Tuhan untuk menyelidiki kita dan memberitahu kita apa yang Tuhan lihat. Ini cara saja, ya. Ada beberapa cara yang kita bisa tanyakan ini. Tapi saya berharap jangan ragu untuk menambahkan. Ini bukan sesuatu yang harus plek-ketiplek Bapak Ibu Saudaraku harus ikuti, ya. Setelah kita mendoakan setiap pertanyaan, berhentilah dan dengarkan. Ya, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sering saya kerjakan, saya lakukan, ya. Ketika saya berdoa mengenai hal ini, selidikilah hatiku, ya. Contohnya seperti ini. Ya Tuhan, selidikilah aku. Aku memberi akses kepadamu ke setiap bagian dari diriku. Nah, ketika kita sudah berdoa seperti itu, beri Tuhan kesempatan. Kita diam, beri Tuhan kesempatan untuk berbicara melalui Roh Kudus-Nya di dalam hidup kita. Atau kita juga bisa mengatakan kepada Tuhan dalam doa kita, Tuhan, bagaimana perasaanmu tentangku? Atau kita bisa berdoa, Tuhan, bagaimana denganku yang Engkau kasihi ini? Ya, kita mencoba ya melihat ya dari pengakuan kita, selidiki hatiku ini, kemudian kita mencoba untuk Tuhan berbicara. Ya, kita bertanya, Tuhan, harapan atau mimpi apa yang telah Engkau taruh dalam hidupku? Tuhan, apakah ada tindakan, ada asumsi atau sikapku yang menghalangi kemampuanku untuk mendengar suaramu? Ya, yang menghalangiku untuk taat. Ya, atau bisa juga kita berdoa, Tuhan, apa yang ingin Engkau katakan kepadaku hari ini? That's very simple. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, jika ini membantu, pertanyaan-pertanyaan tadi membantu, mari kita mulai melakukan doa yang berbahaya ini, yaitu selidikilah hatiku. Katakan amin. Jika ini membantu, tulis, ya, tulis. Jangan khawatirlah dengan tata bahasa dan sebagainya. Karena ini apa? Untuk kita sendiri. Kalau kita mau rekam, ya, dengarkan saja dan jadi merdeka. Katakan amin.
Nah, sekarang kita akan bahas doa yang berbahaya yang kelima, yaitu mengampuni dan memberkati musuh saya. Bapak Ibu Saudaraku, doa yang berbahaya yang kelima adalah mengampuni dan memberkati musuh saya. Yesus dilahirkan di suatu bangsa yang orang-orangnya pada saat itu ditindas kerajaan Romawi. Mereka merindukan hari di mana Mesias akan datang untuk menghancurkan musuh mereka dan membebaskan mereka. Jadi mereka menganggap bahwa Yesus akan menjadi pahlawan militer yang akan membawa mereka kepada kemenangan medan perang dan mengembalikan kejayaan kerajaan Israel. Ya. Namun, pada saat itu Yesus datang dengan tujuan yang berbeda. Dia memberitakan suatu kerajaan yang terbaik di mana kehidupan datang dari kematian. Ya. Memberi lebih baik daripada menerima. Yesus ajarkan dan kekalahan yang membawa kepada kemenangan. Yesus tidak tertarik untuk menjatuhkan pasukan. Dia mengejar kuasa dosa itu sendiri. Pesan-pesannya mempesona para pendengarnya. Orang miskin, ya, lemah dan tertindas bersorak, yang kuat menggertakkan gigi. Apa yang Yesus kejar? Yesus mengejar, ya, Yesus mengejar hati orang-orang. Karena Yesus tahu mereka tidak membutuhkan seorang jenderal perang, tapi mereka membutuhkan juru selamat. Dalam salah satu khotbahnya yang paling terkenal, sering disebut khotbah di bukit, Yesus membuat pernyataan yang akan mengejutkan setiap orang yang mendengarkan. Ya, kita buka di dalam Matius 5 ayat 43 sampai dengan 45. Matius 5 ayat 43 sampai dengan 45. Ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat 45, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Orang-orang berharap, ya, mendengar bagaimana Tuhan akan menghancurkan musuh-musuh Israel. Tapi sebaliknya Yesus pada saat itu memberitahu mereka, ya, memberitahu untuk mengasihi musuh mereka, untuk mendoakan musuh mereka, dan bukan jenis doa yang berbunyi, ya Tuhan tolong bunuh musuh-musuhku. Yesus ingin mereka benar-benar mengasihi musuh mereka, karena itulah yang Yesus, yang Tuhan lakukan. Apakah kita ingin menjadi seperti Tuhan? Apakah kita ingin bertindak seperti Bapa kita di surga? Apakah kita mau menjadi serupa dengan Kristus? Maka Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan katakan, kasihilah musuh kita, ampunilah mereka, berkatilah mereka. Katakan amin. Kebanyakan kita tidak akan menghabiskan waktu di medan perang. Tidak ada orang-orang yang sedang merencanakan kematian kita, ya. Semoga saja. Tapi kita memiliki musuh. Ya. Ada orang-orang yang menentang, ada orang-orang yang menyakiti atau melecehkan kita. Ada rekan kerja yang mungkin mencari pujian, mencuri pekerjaan untuk pekerjaan kita atau menyabotase promosi. Ada bos yang memakai kekuasaannya untuk memanipulasi atau menyakiti kita. Atau ada teman-teman asing yang mencoba merusak reputasi kita. Mitra bisnis yang mencuri dari kita. Anggota keluarga yang mungkin melecehkan kita ketika kita masih kecil. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, doa ini merupakan doa yang paling sulit dari doa-doa yang berbahaya yang kita pelajari sebelumnya. Mungkin juga ujian yang paling benar tentang seberapa baik kita belajar untuk hidup seperti Kristus, yaitu kita mau mengampuni, mengasihi, dan memberkati musuh kita. Kristus menghidupi ini di kayu salib, sekarat dalam penderitaan. Satu-satunya perkataan Yesus tentang mereka yang telah menyakitinya adalah sebuah doa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34 katakan itu. Yesus meminta kita hari ini Bapak Ibu Saudaraku untuk mengampuni sampai pada tahap dengan aktif mencari kebaikan dari mereka yang telah menyakiti kita. Saya ulangi. Yesus meminta kita untuk mengampuni sampai dengan tahap
ya, dengan aktif mencari kebaikan dari mereka yang telah menyakiti kita. Wow. Pada titik ini mungkin kita berkata, itu nggak adil. Itu nggak mungkin. Tapi saya mau katakan, Tuhan tidak memperlakukan kita dengan adil atau kita semua akan mati. Perlakuan Tuhan terhadap kita bukan berdasarkan tindakan kita, tetapi berdasarkan karakternya Allah sendiri. Tuhan memanggil kita untuk melakukan itu juga. Apakah ini mudah? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Apakah ini menyenangkan? Tentu juga tidak. Tetapi ini adalah satu hal yang paling memerdekakan yang akan pernah kita lakukan. Katakan amin. Kita telah melihat topik pengampunan sebelumnya. Ketika kita berbicara doa yang pahit dan cara berdoa yang tidak efektif lainnya. Tolong jangan salah paham dengan saya. Saya tidak percaya bahwa mengampuni musuh kita berarti berpura-pura bahwa mereka adalah teman kita. Bukan itu, ya. Atau mengabaikan kerusakan yang telah mereka lakukan kepada kita. Itu tidak berarti mengubur trauma kita atau membungkam suara kita. Karena kalau yang seperti itu pengampunan yang beracun dan tidak melakukan kebaikan bagi siapapun. Hari ini kita belajar, kita bisa menyerahkan musuh-musuh kita kepada Tuhan. Itulah yang Yesus lakukan. Dia menyadari bahwa hakim tertinggi itu adalah Tuhan. Dia tidak harus menanggung beban menghakimi mereka atau menghukum mereka. Paulus mendorong orang-orang percaya Roma untuk tidak membalas musuh mereka karena Alkitab berkata, ya di dalam Roma 12 ayat 19, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Karena Tuhan akan menangani yang namanya bagian balas dendam. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Bisakah hari ini kita memikirkan siapa saja yang mungkin memenuhi syarat sebagai musuh? Ya. Dan ketika kita memikirkan mereka, emosi apa yang muncul di pikiran? Nah, ketika itu muncul, emosi itu muncul, apakah kita bersedia membawa emosi itu, ya, dan ingatan itu kepada Tuhan? Menaikkan beberapa doa dari pembahasan kita sebelumnya mungkin bisa membantu. Cara berpikir manusiawi kita lebih memilih balas dendam, ya, bukan belas kasihan kepada mereka yang telah menyakiti hati kita atau menyakiti kita. Mungkin perlu yang namanya beberapa waktu untuk berbicara dengan Tuhan dan mendengarkan perspektifnya, ya, sebelum kita bisa dengan jujur berdoa bagi mereka yang telah menyakiti hati kita. Tapi satu hal, Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita melakukannya, itu memerdekakan. Doa itu supernatural, ya, supranatural. Berdoa seperti Yesus berdoa, bahwa Tuhan mengampuni, ya, dan memberkati musuh kita. Bisa melepaskan kesembuhan, bisa melepaskan sukacita, bisa melepaskan damai sejahtera di dalam kita. Dan siapa yang tahu, mungkin saja itu mengubah musuh menjadi teman. Bapak, Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, semua doa ini doa-doa yang berbahaya, ya, bukan kehendakku, atau doa penyerahan diri, ya, ampuni aku, ya, utuslah aku, selidiki hatiku dan berkati musuhku. Itu berbahaya, beresiko. Bukan beresiko dalam pengertian bahwa sesuatu yang buruk mungkin terjadi, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi doa-doa yang berbahaya ini beresiko di dalam pengertian bahwa kita menyerahkan kendali atau setidaknya, ya, ilusi kendali kepada Tuhan. Doa-doa ini mendorong kita keluar dari perahu dan menuju air bersama Yesus. Doa-doa yang berbahaya ini meminta kita untuk komitmen pada jalan Tuhan dan hidup sebagaimana Yesus hidup. Katakan amin. Doa-doa ini mengundang kita untuk mengupas lapisan-lapisan dangkal agama dan menyerahkan hati kita, diri kita, jiwa kita, pikiran kita, kekuatan kita kepada Tuhan. Katakan amin. Doa-doa ini menakutkan dan tidak terduga, tetapi juga membebaskan. Doa-doa ini menakutkan dan tak terduga, memang berbahaya, tapi ini mengubah hidup. Tapi ini melepaskan,
Tapi ini menyembuhkan, mengasihi, dan berani. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudaraku, apakah kita siap? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, apa yang bisa kita dapatkan dalam firman Tuhan selama 2 minggu ini tentang doa-doa yang berbahaya yang telah kita pelajari? Doa-doa yang berbahaya adalah doa yang mempengaruhi atau memberikan dampak besar bagi kehidupan kita ketika kita menaikkan doa-doa ini di hadapan Tuhan. Doa-doa yang berbahaya adalah doa-doa dengan komitmen, penyerahan, pengabdian, dan pertobatan. Doa yang penuh dengan transparansi dan doa untuk musuh-musuh kita. Doa ini berbahaya karena akan membawa kita kepada tempat-tempat yang mungkin tidak kita antisipasi, tetapi kita tidak akan pernah menyesalinya. Ya, ingat 5 hal itu, 5 doa yang berbahaya itu: penyerahan diri, pengakuan dan pertobatan. Ini aku, utuslah aku. Selidikilah hatiku dan mengampuni dan memberkati musuh saya. Sekali lagi, doa-doa ini mendorong kita keluar dari perahu menuju air bersama Yesus. Jadi doa-doa ini meminta kita untuk komit pada jalan Tuhan dan hidup sebagaimana Yesus hidup. Doa-doa ini mengundang kita untuk mengupas lapisan-lapisan dangkal agama kita dan menyerahkan diri kita, hati, jiwa kita, pikiran kita, kekuatan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami. Terima kasih kalau kami sudah mempelajari doa-doa yang berbahaya, yang doa-doa yang mempengaruhi dan memberikan dampak besar bagi kehidupan kami. Ketika kami menaikkan doa-doa ini di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih biarlah kami boleh mengaplikasikan doa-doa yang berbahaya ini Tuhan. Untuk kami boleh makin hari makin dekat dengan Engkau, makin hari makin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari kita aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Nikmati kebersamaan dengan keluarga. Terus cintai Tuhan. Berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.